Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disunnahkan kita setelah memandikan jenazah, yaitu membacakan doa. Apa itu bacaan doanya? Adalah sebagaimana bacaan doa setelah ngambil wudu. Cuma perbedaannya adalah kita menambahkan wa iyyahu. Adapun doanya yang sempurna adalah Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin waj'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Itulah bacaan doa setelah kita memandikan yaitu jenazah. Setelah itu makruh bagi kita memotong yaitu kuku si mayit, kecuali ada hajat. Umpamanya kalau seandainya kita tidak potong maka tidak sampai air ke bagian kuku-kuku si mayit tadi, atau memotong bulu-bulu si mayit, maka makruh kita motongnya walaupun waktu hidupnya biasa dia umpamanya mencukur kumis, mencukur jenggot. Tapi setelah dia mati makruh kita yaitu mencukur kumisnya dan mencukur jenggotnya. Kalau seandainya pun ada yang cabut sebagaimana kita jelaskan yang lalu, kita masukkan yaitu ke kain kafannya agar sama nanti dikuburkan yaitu dengan si jenazah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya setelah kita memandikan jenazah itu, nyatanya ada yang keluar darah. Apakah itu darah dari hidungnya, apakah darah dari mulutnya, atau darah keluar dari duburnya, atau darah keluar dari kemaluannya. Maka kita tidak wajib lagi memandikannya, cuma wajib kita menghilangkan najis tadi, darah yang keluar tadi. Cukup kita membersihkan darah-darah itu. Kalau ada darah keluar dari mulutnya, kita bersihkan darah yang keluar dari mulutnya itu. Tidak perlu kita bawanya lagi ke tempat pemandian, kita mandikan ulang. Kenapa? Karena memandikannya sudah selesai. Kalau nyatanya ada najis-najis yang keluar lagi dari tubuh si mayit, maka cukup menghilangkan yaitu najis-najis yang keluar itu. Seperti umpamanya darah yang keluar tadi dari hidung, dari mulut, dari dubur, dan dari kemaluan. Bahkan kalau ada lagi kotorannya yang keluar dari duburnya, maka cukup kita menghilangkan kotoran yang keluar dari duburnya tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu beberapa yang wajib dan disunnahkan bagi si mayit setelah kita memandikannya. Adapun orang-orang yang berhak yaitu orang memandikan si mayit itu adalah, kalau dia mayitnya laki-laki, yang paling afdol memandikan itu adalah dari laki-laki sama laki-laki. Dan yang paling afdol dari sama laki-laki itu adalah orang yang paling faqih, orang yang paling alim dari keluarganya. Maka kalau ditemukan orang yang alim, yang faqih dari keluarganya, itulah yang paling afdol untuk memandikannya. Sebagaimana nanti penjelasan, orang yang paling faqih itu, yang paling afdol itu adalah orang yang paling berhak memandikan, yang paling afdol memandikan. Dan dia juga yang paling afdol nanti mensolatkan. Kenapa? Karena ada ilmunya untuk memandikan si jenazah. Nyatanya kalau tidak ada ditemukan dalam keluarganya yang alim tadi, maka baru keluarganya yang tidak alim. Kemudian setelah itu kalau sudah keluarganya yang tidak alim, baru boleh. Nyatanya dari keluarga yang tidak alim pun tidak ditemukan yang bisa memandikan si jenazah. Maka yang paling berhak berikutnya, yang paling afdol berikutnya adalah laki-laki yang jauh atau tidak ada hubungan keluarga dengan si mayit. Nyatanya juga itu tidak ditemukan laki-laki yang jauh atau tidak ada hubungan keluarga dari si mayit. Itu pun kalau ada yang jauh, tidak ada hubungan keluarga dengan si mayit, yang paling afdol itu adalah orang yang sahabat dekatnya. Maka baru itu adalah orang-orang yang tidak bersahabat atau tidak ada hubungan sahabat dengan dia. Barulah setelah itu yang paling berhak adalah memandikan itu adalah istrinya.
Kalaupun istrinya itu mungkin bekas istrinya juga boleh. Kalau tidak ada istrinya yang masih ada ikatan perkawinan dengan dia, atau juga bekas istrinya tapi pernah menjadi istrinya, atau sudah istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki akibat perceraian, maka itu juga bisa dan boleh memandikan, yaitu memandikan sejenazah. Kenapa? Karena pernah dia ada hubungan, yaitu uh, kerabat atau sebab perkawinan dengan si perempuan itu. Apakah perempuan itu jadi istrinya, atau sudah pernah mantan istrinya, atau sudah pernah menikah dengan orang lain. Ini susunan, yaitu memandikan, yaitu dari mayat laki-laki. Adapun susunan yang paling abdol, yaitu dari mayat perempuan adalah yaitu sesama perempuan. Yang paling berhak, yaitu yang paling abdul memandikan perempuan itu kalau seandainya dia adalah orang yang boleh dinikahinya, maka itu adalah mahramnya, ada hubungan yaitu darah dengan si mayit. Kalau tidak ada hubungan darah, maka itu belakangan. Yang hubungan darah itu seperti saudaranya, mamanya, wawaknya, itu yang berhak yang memandikan, yang paling utama memandikan si perempuan. Kemudian setelah itu sudah kita susun dari hubungan keluarga, dari hubungan mahram, kemudian sudah tidak ada dari hubungan mahram. Maka yang berhak memandikan adalah yaitu dari hubungan zawil arham, tapi ada hubungan kerabat walaupun jauh. Maka yang walaupun jauh, orang yang berhak memandikan jenazah perempuan itu adalah zawil arham, walaupun tidak saling mewarisi, tidak mahram, tapi ada hubungan kerabat dengan, yaitu dengan si wanita tersebut. Itu pun sama-sama perempuan. Nyatanya tidak ditemukan juga itu sama-sama dari zawil arham yang berhak memandikan si perempuan itu, barulah orang yang jauh, yaitu dari keluarga si perempuan itu atau orang asing. Nyatanya orang asing tidak juga ditemukan yaitu untuk memandikan si perempuan. Maka adalah yang paling hak berikutnya adalah untuk memandikan perempuan itu adalah suaminya, yaitu suaminya yang terakhir. Kalau ada suaminya itu masih ada ikatan perkawinan, cuma karena berpisah karena matinya atau karena meninggalnya, atau memang sudah pernah menjadi suaminya, udah pun suaminya itu kawin dengan orang lain, maka orang yang mantan suaminya ini boleh yaitu memandikan jenazah perempuan tadi. Inilah susunan, yaitu orang-orang yang berhak memandikan, apakah yang memandikan mayat laki-laki ataukah mayat perempuan. Ini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.